Halo ayah dan bunda, hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget sekaligus penting, yaitu permainan-permainan sederhana yang ternyata bisa mendongkrak perkembangan otak si kecil secara luar biasa. Yuk kita mulai. Kita kan sering ya lihat si kecil asik banget main. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala mungil mereka pas lagi asik-asiknya numpuk balok atau sekedar mainin air? Nah, jawabannya, ini bukan sekedar hiburan biasa loh. Bagi anak umur 2 tahun, bermain itu ibarat pekerjaan utama mereka. Ini adalah cara otak mereka membangun koneksi. Setiap kali mereka menumpuk balok atau mencocokkan warna, itu seperti menyalakan jalur-jalur saraf baru yang jadi pondasi untuk semua pembelajaran di masa depan. Yap, betul banget. Setiap momen bermain itu adalah kesempatan emas untuk belajar. Anak usia 2 tahun kan rasa ingin tahunya lagi tinggi-tingginya ya. Nah, ini dia mesin pendorong yang super kuat buat mereka menjelajahi dunia di sekitar mereka lewat permainan. Oke, kita mulai dari pilar pertama, ya. Logika. Permainan-permainan berikut ini dirancang khusus untuk mengasah kemampuan kognitif, seperti memecahkan masalah dan memahami konsep sebab akibat. Dan kita mulainya dari yang gampang banget, yang bahkan bisa dilakukan sambil mandi. Siap-siap ya, kita mau coba eksperimen sains super simple yang pasti bikin si kecil takjub. Namanya tenggelam atau terapung. Gampang banget, tinggal kumpulin aja beberapa mainan, siapin wadah isi air, terus biarin deh si kecil yang cemplungin satu-satu. Simple banget kan? Nah, di balik kesederhanaannya, dampaknya buat otak tuh gede banget. Kegiatan sesimpel ini ngajarin si kecil buat mengamati, buat nanya, kenapa ya? Dan mulai kenalan sama konsep fisika dasar, seperti berat dan daya apung. Cuma dari main air loh. Nah, sama seperti membedakan benda yang tenggelam dan terapung, kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan cirinya, itu adalah dasar dari pemikiran logis. Sekarang, yuk kita terapkan keterampilan itu dengan warna. Konsepnya gampang banget. Coba kumpulin mainan si kecil yang warna-warni. Bisa balok, mobil-mobilan, apa aja, lalu ajak dia untuk mengelompokkannya sesuai warna yang sama. Ini bukan cuma bantu mereka kenal warna, tapi juga melatih koordinasi tangan dan mata mereka. Dan dari sini, kita bisa lihat perkembangannya secara brilian. Kita bisa mulai dengan menyortir warna, yang aturannya cuma satu. Nanti kalau sudah jago, kita bisa tingkatkan kesulitannya. Coba deh ajak mereka berkreasi dengan alam. Mengumpulkan daun, ranting, bunga, lalu mengelompokkannya. Sekarang mereka nggak cuma mikirin satu kategori, tapi beberapa, jenis, bentuk, dan tekstur. Oke, selanjutnya kita lihat gimana permainan bisa menghubungkan pikiran dan tubuh. Bagian ini tuh soal membangun keterampilan motorik dan kesadaran tubuh, yang juga merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif. Pasti tahu kan permainan Simon berkata? Atau mungkin versi lokalnya, Ibu berkata. Nah, permainan klasik ini fantastis banget buat ngajarin anak mengikuti instruksi, mengingat urutan, dan tentu saja melatih keterampilan motorik kasarnya, yaitu kemampuan untuk menggunakan otot-otot besar untuk lari, lompat, dan bergerak. Nah, ini dia poin kuncinya. Aktivitas fisik buat balita itu bukan cuma soal bakar energi. Ini adalah soal otak yang belajar bagaimana cara mengendalikan tubuh. Dan itu adalah keterampilan kognitif yang sangat canggih. Coba deh main berjalan seimbang, beri si kecil tantangan untuk menaruh buku tipis di kepala mereka dan berjalan tanpa menjatuhkannya. Lihat kan, mereka harus fokus, berkonsentrasi, dan secara sadar mengontrol setiap gerakan. Ini adalah latihan yang luar biasa untuk otak dan tubuh. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, permainan sensorik. Ini semua tentang belajar melalui sentuhan, yang merupakan cara yang sangat kuat bagi anak-anak untuk memahami dunia di sekitar mereka. Coba deh buat wadah sensorik. Gampang banget, cukup isi sebuah kotak atau baskom dengan sesuatu yang aman dan punya tekstur menarik seperti beras, kacang, atau pasir. Lalu biarkan mereka bebas bereksplorasi. Mereka akan belajar tentang tekstur, volume, dan bahkan memecahkan masalah kecil seperti bagaimana cara menuang dari satu wadah ke wadah lainnya. Jadi, poin krusialnya adalah bermain sensorik memberi otak informasi yang tidak bisa didapat dari melihat atau mendengar saja. Ini adalah pembelajaran langsung yang membangun pemahaman yang lebih dalam tentang sifat-sifat benda. Oke, kita udah bahas banyak ide bagus ya. Sekarang, bagian terpentingnya, gimana caranya Anda bisa langsung mempraktekannya di rumah? Kita sudah membahas 8 permainan. 8 cara yang super sederhana, nggak pakai persiapan yang rumit, tapi bisa memberikan dampak yang sangat besar pada perkembangan otak si kecil.
mulai dari eksperimen sains di waktu mandi hingga menyeimbangkan buku di ruang tamu. Ini semua adalah cara yang mudah dan menyenangkan untuk memberikan stimulasi yang dibutuhkan otak si kecil untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda. Setelah melihat semua ide ini, permainan mana nih yang akan Anda dan si kecil coba pertama kali hari ini? Selamat bermain!